Salam Pramuka. Berjumpa lagi dengan Yanda. Kita akan belajar tentang salah satu materi dalam Pramuka. Nah, dalam Pramuka kita diajarkan untuk berdoa setia selalu dan membaca firman Tuhan. Ada ayatnya loh. Yuk kita baca dulu yuk. Kita buka dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Sejalankan dengan pramuka kita. Sebelum memulai, gimana kalau kita bernyanyi dulu yuk? Tadi di awal Yanda katakan bahwa kali ini kita akan belajar mengenai salah satu materi dalam baris berbaris. Tapi sebelumnya kita harus tahu tujuannya.
dalam baris berbaris itu apa sih tujuannya? Tujuan baris berbaris bisa kalian baca. A. Menumbuhkan sikap jasmani yang tegas dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, hingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu, dan secara tak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan belajar langsung ke pemeriksaan kerapian ya, karena itu materi kita. Oke? Apa sih itu pemeriksaan kerapian? Nah, dalam PBB kita juga sebelum memulai suatu baris berbaris biasanya diawali dengan pemeriksaan kerapian. Nah, ini dalam PBB untuk memeriksa kerapian dan kelengkapan anggota ada gerakan-gerakan yang disebut sebagai gerakan pemeriksa kerapian. Gerakan ini dilakukan pada saat pasukan dalam keadaan istirahat di tempat. Caranya gimana? Ada perintahnya loh. Ada aba-abanya. Bagaimana aba-abanya? Perintahnya itu, aba-abanya adalah pasukannya dikumpulkan kan, lalu pada baris lurus rapi. Setelah lurus rapi, kan ada perintah tuh dari komandannya, periksa kerapian. Setelah komandannya memberikan perintah, pasukannya akan menjawab siap. Nah, mereka sambil melakukan gerakan tertentu, mereka sambil menghitung 1, 1, 2, 2 dan seterusnya. Atau juga ada yang 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2 dan seterusnya. Tapi kalau di tempat kita akan menggunakan yang 1, 1, 2, 2 karena itu lebih mudah ya. Nah, kita yuk belajar yuk sama pembina kita. Ini ada kerapian, mengambil sikap sempurna. Mulai 1, lihat tangannya serong, jari-jarinya rapat, tangannya serong, tangan kanan berada di atas, tangan kanan berada di atas. 1, diawali oleh kaki kiri, bukan di lutut tapi antar lutut dengan sepatu. 1, 2, 1, 2, 1. Perhatikan, ini adalah di saku samping, bukan di pinggang. Tadi pada saat lomba tadi, saya melihat masih banyak yang di pinggang. Posisi tangan tidak berubah, tangan kanan tetap berada di atas. Diikuti pandangan mata. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ya. Jadi pada saat berdiri tegak bersamaan dengan menarik ujung baju ke depan. Pada saat berdiri tegak bersamaan dengan menarik ujung baju ke depan, pandangan lurus. Ulangi ya. Tadi barusanlah contoh yang salah. Sengaja emang saya buat supaya berikan contoh yang salah terlebih dahulu. Sekarang contoh yang benar. Contoh yang benar bersamaan dia berdiri terus bersamaan dengan menarik ujung baju ke depan. Bersama menarik ujung baju ke depan. Perak. 1, 2, 3, trap, langsung ke bawah, langsung ke tangan, langsung ke bawah, lurus ke bawah. Nah, seperti ini, ya, lurus ke bawah. Jadi ini contoh yang benar, ini contoh yang salah. Jangan ikuti contoh yang salah. Dia harus terus ke bawah, terus ke bawah, terus. Harus seperti ini tangannya, karena posisinya adalah bajunya dimasukkan. Pada saat baju dimasukkan, maka diperanggapkan ini memegang ujung baju sehingga tangannya menggenggam seperti ini. Nah, tangan begini. Belakang, 1 sama, dia memegang belakang. 2, tetap ke bawah. Depan lagi kan, depan lagi, arah pusat lagi. Sekarang perhatikan saku. Setelah dari belakang ke saku kiri. 1. Tangannya tetap menyilang. Kalau kemarin itu saya menyampaikan ada yang seperti ini. Nah, itu diperbolehkan. Sekarang di bukunya sudah diperbaiki lagi, menyilang seperti ini. Ya, menyilang hanya sedikit saja dan ini harus disentuh dan ditepuk. 1, 2. Tidak usah terlalu jauh, terlalu jauh.
Contoh kawah yang jauh seperti ini. 1, 2. Nah, kalau yang jauh gitu ngukur namanya. Ya. Jadi hanya sedikit saja. 1, 2 ke kiri ke kanan. Pindah ke kanan. 1, 2 diikuti pandangan mata ke kerah. 1. Lihat kerah. Di mana kerah? Bukan di dada, tapi betul-betul di kerah. Bagi yang kaosnya oblong, yang tidak punya kerah, maka diperanggapkan punya kerah. 1, 2. 1, 2. 1 dipegang. Ya, dipegang. 2, 3. Selesai. Sekarang cepatnya. Parade periksa kerapian. Mulai. Selesai. Ya, tepuk tangan dulu untuk perhatian. Mulai. Dia tidak akan sama-sama. Dia akan merapikan semuanya apa yang perlu dirapikan, yang tidak dikancingkan gitu ini. Contoh nih, sengaja saya tidak kancingkan. Kalau satu kerapian saya kancingkan. Inilah periksa kerapian yang biasa. Tuh, kancingan kita kancingkan. Inilah periksa kerapian yang biasa. Sikap sempurnanya pasti berbeda, karena mungkin ada yang memperbaiki tali sepatu, ada yang dan sebagainya. Pasti sikap tentunya akan berbeda. Dan ada yang mendahului dan ada yang belakangan. Tidak masalah. Tapi aba-aba selesainya setelah seluruh pasukan dalam sikap sempurna, baru Danto dan Rawa selesai istirahat. Itu bedanya antara periksa kerapian biasa dan periksa kerapian. Parade periksa kerapian biasa digunakan pada saat kita mulai latihan atau kita memulai upacara mau apel, maka daba periksa kerapian. Sekarang nanti kita latih lagi ya pada saat pandemi corona selesai, kita bisa berlatih ya. Kenapa sih Pak perlu latihan gitu? Kan Roger udah dijelasin tadi di atas. Tahu nggak bahwa kegiatan ini eventnya itu bukan event tingkat sekolah, kecamatan, kota, ataupun provinsi loh. Event ini juga ada yang event dunia. Dan Indonesia punya timnya. Tahun 2019 yang lalu, Indonesia mengirimkan timnya ke Amerika. Yuk kita lihat yuk bagaimana pelepasannya dan apa kata mereka. Mereka yang terpilih dari berbagai daerah di Indonesia, kali ini 8 provinsi yang mengikuti, sejumlah seluruh kontingen 78. Berikut tim dari kepengurusan. Tentunya mereka mengikuti berbagai kegiatan dan acara-acara di tingkat ranting, di tingkat dari gugus depan, ranting, cabang, dan warti daerah. Tentunya ada klasifikasinya, jambore dan lomba tingkat. Itu lomba tingkat levelnya juga sama, dari kegiatan dari LT di tingkat ranting, di cabang, daerah, dan nasional. Nah, mereka lah yang terpilih dan seleksi yang begitu ketat, akhirnya kita dapatkan sejumlah ini. Kehadiran kontingen pramuka bukan hanya sebagai wakil organisasi Indonesia, tapi juga merupakan duta bangsa dan duta negara Republik Indonesia. Untuk membawa nama baik, membawa citra, membawa wajah Indonesia, dan semangat keindonesiaan dalam jambore dunia ke-24 di Amerika Serikat. Saya berpesan ikuti seluruh rangkaian acara dengan disiplin agar mendapatkan banyak pengetahuan baru, agar menambah pemahaman, menambah wawasan, sehingga dapat membantu pembangunan berkelanjutan di tanah air demi kelangsungan hidup bangsa dan negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya lepas kontingen Gerakan Pramuka menuju Jambore Kepanduan Sedunia ke-24 di Virginia Barat, Amerika Serikat. Terima kasih.
Saya merasa sangat bangga sekali, senang, sampai nggak nyangka saya akhirnya bisa ikut Jambore Dunia. Persiapannya pertama kali itu saya harus melatih fisik saya, karena nanti di sana saya harus berjalan sejauh 10-16 km setiap hari. Jadi saya berlatih untuk selalu jogging setiap pagi, dan juga saya berlatih untuk terus melancarkan bagaimana kemampuan saya dalam berbahasa sih. Wah, saya merasa sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyambut kami. Saya bangga karena saya ya nggak nyangka sih bisa mengikuti Jambore Dunia mewakili Provinsi Jambi khususnya Indonesia menjadi duta Indonesia. Ya ini baik memberikan wawasan kepada mereka untuk membandingkan bagaimana kegiatan-kegiatan kepanduan di tanah air dengan kegiatan-kegiatan kepanduan di negara lain. Saya kira yang paling penting sehingga membuka wawasan.